Siapa yang diberkati pagi hari ini? Wow, I see so many hands. Kemarin hari Sabtu saya cek list lagu-lagunya dan saya langsung kontak Bro David as the worship leader. Saya bilang, bro, you preach my sermon. Yang dia lagu-lagu yang dipakai adalah sermon yang hari ini akan disampaikan. Dan saya bilang, kita gak pernah janjian, gak pernah ngomongin ini. Tapi bisa ya, because of the Holy Spirit, inspire us the same thing. Mungkin yang mendengar ini mengatakan, it was just a coincidence. Tapi mungkin kalau kalian tahu what I mean, it's really inspired by the Holy Spirit. The same Spirit yang works, yang bekerja di dalam Bro David. Dan bekerja juga di dalam saya dan juga di dalam setiap kita. Amen. Amen. Are you ready for the word of God? How many of you ready for His words? Amen. Good to see you. Terima kasih dulu kepada The Cause Indonesia khususnya yang memberikan saya kesempatan to share. Pastor Indra, our senior pastor yang saat ini melayani di BSD. Terima kasih ke Pastor Juliam, my partner in any ways. And also Pastor Yohanes yang week in and week out di BSD. Saya merasa mendapat privilege, honored, dan they are such a great leader. Mereka memberikan example, not only talking about the words, but example to follow. That's your pastor. Give them a big hand dong. Amazing, thank you Pastor Juliam. Baru pulang dari Jepang udah kayak orang Jepang Pastor Juliam. Oke, tema kita pagi hari ini, perfect faith, boleh ditayangkan. Wow, iman yang sempurna. Saya percaya Roh Kudus akan memberi pewahyuan kepada setiap kita untuk memahami iman dalam paradigma yang baru. Dan bukan saja pemahaman di benak kita, iman kita juga akan dibangkitkan. Karena hanya oleh iman, semua janji-janji Allah itu bisa menjadi nyata di dalam hidup kita. Are you excited? Hanya beberapa orang, tapi it's okay. Nanti setelah mendengar harusnya lebih excited lagi. Kita tahu ya, iman itu adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Itu by definition di Ibrani pasal 11 ayat 1 ya. Jadi iman adalah dasar dari semua pengharapan. Tanpa iman pengharapan kita tidak berdasar. Tanpa iman pengharapan kita itu cuma dream. Bedanya pengharapan dengan iman itu karena pengharapan itu punya dasar. Dan pengharapan itu berasal dari mana? Asal pengharapan itu dari mana? Dari janji pastor, dari janji teman, dari janji bos? Bukan, dari janji Allah. Jadi iman dasarnya memberikan dasar pada pengharapan dan pengharapan itu berasal dari janji Allah. Dan oleh iman juga pengharapan ini bisa menjadi realita. Oleh iman juga. Jadi iman selain menjadi dasar, iman juga bekerja membuat pengharapan itu bisa menjadi nyata atau terwujud. Jangan tegang ya. Give a high five dong ke sebelahnya dong. I can see faith in you. I can see faith in you. Amen. Namun saat realita yang kita hadapi, yang kita alami, fakta yang kita lihat berbeda dengan pengharapan atau bertolak
belakang dengan pengharapan, masih bisa beriman. Bisa enggak? Tuhan bilang Tuhan akan menyembuhkan saya. Saat ini saya sedang sakit. Hasil lab sangat buruk. Faktanya saya dirawat. Realita bertolak belakang dengan janji Tuhan. Katanya Tuhan akan memberkati aku dengan berkelimpahan. Saat ini aku jobless, aku gak punya pekerjaan, aku gak bisa membayar tagihan, aku gak bisa membayar uang sekolah anakku. Dalam situasi ini masih bisa beriman. Di Kejadian pasal 17. Sambil rileks ya, maaf kalau agak, mungkin masih pagi jadi saya masih merasa ada tension di sini ya. Masih pagi ya. Oke, di Kejadian 17, di usianya yang ke-99 tahun, Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Waktu itu namanya masih Abram. Abram dirubah namanya menjadi Abraham. Artinya apa? Father of many. Allah berjanji membuat keturunannya sangat banyak. Dari keturunannya akan lahir raja-raja. Wow. Dan kemudian Tuhan menjanjikan tanah Kanaan menjadi milik pusaka mereka turun-temurun. Realitanya Abraham saat itu hanya punya satu anak dari gundiknya Sarah yang namanya Ismail. Keturunanmu banyak, kata Tuhan. Saat itu realitanya hanya punya satu anak, itu pun dari pembantunya istrinya. Dan tidak di situ saja, Allah juga memberi nama yang baru kepada Sarah. Dari Sarai menjadi Sarah, memberkatinya, berjanji memberikan satu orang anak laki-laki. Menjadikannya dia ibu banyak bangsa, lewat keturunannya banyak raja-raja akan dilahirkan. Realitanya Sarah itu mandul. Mendengar ini Abraham tertunduk dan dia tertawa. Serta berkata dalam hatinya, mungkinkah seorang yang sudah berumur 100 tahun dan Sarah yang berumur 90 tahun melahirkan seorang anak? Melihat realita, dia tertawa bukan tertawa, saya tertawa karena senang. Dia tertawa karena dia meragukan Allah. Abraham meminta perjanjian itu untuk Ismail saja, itu lebih masuk akal. Udah ada Ismail. Apa kata Tuhan di Kejadian 17 ayat 19? Tetapi Allah berfirman, tidak. Melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Pada hari itu Allah memerintahkan ada sebuah tanda atau meterai dari perjanjian itu, yaitu semua laki-laki termasuk Abraham dan anak-anaknya harus disunat. Itu pasal 17. Pasal 18, Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abraham. Ia berfirman, tahun depan ia akan kembali lagi saat Sarah sudah melahirkan seorang anak laki-laki. Sarah saat itu mendengar di belakang pintu kemahnya. Waktu itu mereka tinggal di tenda di kemah. Saat mendengar, Sarah tertawa dalam hatinya. Karena faktanya ia itu dari muda sudah mandul, sekarang sudah menopause. Double kill. Mereka sudah sangat tua. Tuhan berkata kepada Abraham, Sarah tertawa. Padahal Sarah di belakang tirai ya.
Sarah tertawa. Adakah sesuatu yang mustahil untuk Tuhan? Tuhan bilang di ayat 14. Di belakang tirai Sarah menyangkalnya. Tuhan berfirman, padahal gak kelihatan tapi bisa komunikasi. Tuhan bilang, Tuhan berfirman, Sarah tertawa. Realitanya, Abraham sudah mati pucuk. Kalau dalam Ibrani pasal 11 ayat 12 dikatakan. Sarah yang mandul sudah menopause. Harapan sudah mati. Saat segala cara, upaya, kekuatan sudah tidak membuahkan hasil. Janji Allah digenapi. Karena apa? Coba ditayangkan slide-nya. Bukan sebelumnya? Ada enggak? God is faithful to all of His promises. Hanya karena Allah setia kepada apa yang dijanjikannya. Semata-mata hanya karena kesetiaan Allah kepada apa? Kepada janjinya. Sekalipun realita bertolak belakang. Ishak lahir. Kalau dalam pandangan kekristenan, kira-kira waktu saya ceritakan tadi Abraham dan Sarah tertawa. Dan saat dia menawarkan Ismail, sebenarnya di dalam dia ada keraguan terhadap Allah, bukan? Dari Abraham. Iman Abraham kita anggap, iman Sarah kita anggap lemah, bukan? Ragu, tertawa loh terhadap janji Tuhan loh. Lemah dong Jordi. Ya. Tapi bagaimana kalau kita lihat di Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21 kita baca. Ini yang ditulis. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankannya. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Benar gak sih? Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Next. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Wait. Kok yang dilihat Tuhan dan dicatat di dalam firman Tuhan berbeda? Dikatakan iman Abraham tidak menjadi lemah, tidak bimbang, kuat, penuh keyakinan. Berbeda dengan Abraham yang tertawa, tidak percaya, ragu dan bimbang. Wah, selama ini kita selalu bahas Abraham. Kalau kita lihat Sarah, lalu Sarah bagaimana? Hebrew 11:11 says, by faith Sarah herself also received strength to conceive seed, and she bore a child when she was past the age, because she judged him faithful who had promised. Dalam bahasa Indonesia, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Dikatakan Sarah beriman. Padahal Sarah tertawa di balik tirai. Menurut pandangan kekristenan, kita semua kan Kristen nih ya. Iman seperti ini kuat apa lemah? Be fair. Lemah. Namun kenapa menurut Tuhan Sarah beriman? Kenapa bisa demikian? Di ayat tadi, ayat 11 dikatakan ada sebuah kunci. Because Sarah judged God faithful. Sarah hanya semata-mata cuma menganggap Allah yang memberikan janji itu setia, itu tok. Enggak ditemukan yang lain. Sarah hanya menganggap
menganggap Allah yang memberikan janji itu setia. Kenyataannya Sarah ragu-ragu. Kenyataannya Sarah tertawa. Faktanya Sarah tidak percaya. Dia cuman menganggap Allah yang memberikan janji itu setia. Dan Allah melihat Sarah beriman. Iman sepertinya kok begitu mudah ya. Kalau kita ngelihat kayak gini berarti saya boleh ragu-ragu tapi Tuhan bisa lihat saya beriman, Jordi. Benar gak? Berlawanan dong dengan yang selama ini saya dengar dari buku yang saya baca, saya dari khotbah yang selalu dikatakan apa? Great faith is a product of a great fight. Wow, ini yang saya kutip ini nama tokoh rohani begitu saya sebutkan, miracle worker yang luar biasa. Ada lagi, your faith can move mountains, your doubts creates it. Wow, kalau kita beriman kita bisa memindahkan gunung, tapi kalau kita ragu-ragu kita menciptakan gunung itu. Mateng kowe. Kok jadi kowe ya? Ini dikatakan oleh semua kalangan kekristenan kalau kita membicarakan tentang iman. Makanya hari ini saya katakan, saya berdoa Roh Kudus mewahyukan dirinya kepada kita pagi ini, membuka pemahaman kita, pewahyuan yang baru kepada masing-masing kita. Karena sebenarnya kalau kita lihat, jika kita membaca Ibrani pasal 11 tentang Hall of Faith, pahlawan-pahlawan iman yang ada di sana, kita melihat hal pola yang sama. Seolah-olah yang dilihat Tuhan dan dicatat oleh Tuhan berbeda dengan yang kita baca kehidupan mereka di perjanjian lama. Coba, waktu yang masuk di Hall of Faith itu saya bayangkan museum, ada foto-foto di sana, pahlawan-pahlawan iman yang muncul di sana. Ada orang tua Musa yang dikatakan yang karena iman menyimpan Musa selama 3 bulan. Setahu saya mereka nyimpan Musa bukan karena mereka beriman, karena mereka mau menyelamatkan Musa. Terus dikatakan lagi ada fotonya Musa. Karena iman maka Musa keluar lari dari tanah Mesir dengan tidak takut kepada Raja Firaun. Padahal kenyataannya dia lari dari Mesir karena takut. Karena Raja Mesir mengejar dia setelah Musa membunuh seorang Mesir. Kemudian ada lagi orang yang sering kita ketawakan mungkin kalau mendengar khotbah. Orang Israel. Tuhan bilang orang Israel beriman saat mereka menyeberangi Laut Merah. Padahal kalau kita lihat di Laut Merah mereka bersungut-sungut. Mereka marah sama Musa. Kamu mimpin aku untuk mati ya di sini. Belum lagi ada Gideon, kalau tahu ceritanya Gideon. Ada lagi Rahab, seorang pelacur. Semua ada di Hall of Faith. Di museumnya Tuhan itu. Pahlawan-pahlawan iman, saksi iman. Kenapa? Why? Saya tanya, why? 2 Timotius 2 ayat 13. NKJV says, if we are faithless. Dalam KJV diterjemahkan, believe not, tidak percaya. He remains faithful. Because he cannot deny himself. Ketika kita tidak beriman, ketika kita bahkan tidak percaya, dia tetap faithful. Penuh dengan iman, setia, teguh, dan he cannot deny himself. Wow, sekalipun kita tanpa iman, tidak percaya, itu merubah kesetiaan Allah kah? Allah tetap setia, bro. Kalau ia yang janji, ia pasti genapi. Yang dilakukan Sarah tadi hanya menganggap Allah itu setia, itu tok. Dan terus dia tinggal rest di dalam janjinya.
tinggal di dalam janji itu ya dikasih ya wes lah, gak dikasih ya udahlah ya. Aku cuma tahu Allah itu setia terhadap janjinya. Oleh karenanya kita disebut believer, orang percaya kan. Sebab bagian kita cuman percaya, hanya percaya janjinya, terus apa? Tinggal di dalam janjinya. Dan di mata Tuhan itu iman. Di mata Tuhan itu iman. Wah, harusnya kita memang diselamatkan oleh iman sehingga kita tidak masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Kita percaya kita sudah dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Tapi setelahnya kita harus memperkuat iman kita, bro. Bukannya kita harus berusaha. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, "For by grace you have been saved through faith. And that not of yourself. It is the gift of God." Wow. It is the gift of God, not of works. Lest anyone should boast. Iman asalnya dari mana berarti? Allah. Pemberian Allah kepada kita lewat apa? Kasih karunia-Nya semata. Bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Hanya karena kasih karunia semata iman itu diberikan kepada kita. Sehingga apa? Kita bisa percaya. Kenapa orang lain gak bisa percaya? Karena kasih karunia itu diberikan oleh kasih karunia saja, iman itu diberikan kepada kita. Iman tidak bisa digenerate, dihasilkan dan diperkuat oleh usaha kita. Wah, ini kok Ishak kayaknya salah nih. Nanti kita coba akan lihat ya. Bukannya Yesus di perjanjian baru sering bilang apa? Your faith, their faith. Ada 30 kali kalau mau dihitung. Let me explain this. Ini dompet siapa? Dompet saya. Kalau saya berikan ke Adele, saya berikan dia, dompet ini jadi miliknya Adele. Kalau saya berikan. Iman ini pemberian dari Tuhan. Saat sudah diberikan, iman ini menjadi miliknya siapa? Yang menerima. Makanya Tuhan mengatakan, your faith. Bukan your faith artinya kamu harus punya iman, Tuhan punya iman sendiri. Dan kemudian, aku harus berusaha. Tuhan cuma bilang, it's for you, receive it by grace. Bisa shopping, Elizabeth. Itu by grace kan. Kita gak tahu di dalamnya ada apa aja, termasuk tagihan gitu ya. Nah, Tuhan memberikan iman kepada kita, saat diberikan itu menjadi milik kita. Makanya Tuhan mengatakan your faith, their faith. Kita semua tahu iman tadi berasal dari Allah, diselamatkan oleh iman. Tapi kita harus berusaha. Namun kalau kita lihat kehidupan Abraham, Justru sebaliknya. Orang Kristen mengatakan kita harus memperkuat iman kita. Kita harus melatih, kita harus berusaha. Yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Setelah semua usaha kekuatan Abraham selesai. Janji Tuhan terjadi. Betul? Makanya dilambangkan dengan sunat. Sunat itu mengerat daging. Ketika kekuatan, ketika usaha, ketika semua upaya sudah tidak mungkin lagi, janji Tuhan digenapi. Kalau kita dalam pandangan kekristenan selalu melihat, kita harus melihat Abraham sebagai teladan iman. Karena apa? Menanti 25 tahun sampai mempunyai keturunan. Sementara di pandangan Tuhan, sebenarnya yang menanti siapa? Yang menanti Tuhan.
Tuhan dengan sabar menunggu Abraham. Berhenti. Stop. Don't do that. It won't work. Yang sedang terjadi, Tuhan 25 tahun menunggu Abraham dan Sarah tidak lagi berusaha dengan kekuatannya. Oh, ada dua sisi rupanya. Ini yang saya bilang paradigm. Kalau kita melihat Yesus ada contoh great faith di dalam perjanjian baru. Saya boleh minta minum ya, teriak-teriak capek juga. Thank you. Saya gak pernah minum di tengah-tengah, kali ini lumayan nih. Oke. Ada dua contoh yang disebut oleh Yesus dengan iman yang besar. Yang pertama, seorang perwira yang ada di Kapernaum. Dia adalah kepala pasukan Romawi. Saat itu hambanya sakit lumpuh. Dia datang kepada Yesus, dia minta Yesus menyembuhkannya. Dan Yesus hendak datang untuk menyembuhkan, perwira itu bilang, ia gak layak menerima Yesus di rumahnya. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku sembuh. Mendengar itu, Yesus merasa heran. Dan dia berkata, tidak ada seorang pun di Israel yang mempunyai iman sebesar ini. Orang yang kedua adalah seorang perempuan Kanaan. Yang anak perempuannya dirasuk iblis dan sangat menderita. Berteriak-teriak meminta Yesus menyembuhkan anaknya. Yesus berkata, ia diutus hanya untuk domba-domba yang hilang di Israel. Tapi perempuan itu mendekati, menyembah dia, meminta tolong kepada Yesus. Yesus berkata tidak baik memberikan roti untuk anak-anak dan memberikannya kepada anjing. Apa jawab perempuan itu? Bahkan anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dua yang dikatakan Yesus dan hanya dua itu saja yang memiliki great faith adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak. Mereka bukan orang Israel. Tuhan tidak datang untuk mereka. Mereka seharusnya tidak mempunyai bagian. Tapi kalau kita melihat mereka nggak melihat diri sendiri. Dua orang ini gak melihat siapa diri mereka. Mereka tidak juga mengukur iman mereka kuat atau lemah untuk minta ini. Tidak, mereka bahkan tidak sadar akan imannya. Bahkan mungkin dia tidak tahu what is iman. Yang mereka lihat, yang mereka tahu hanyalah Yesus. Pribadi Yesus yang begitu penuh kuasa tapi juga penuh kasih. Dia cuman fokus, orang ini sangat berkuasa dan dia sangat penuh kasih. Itu saja yang mereka sadari dan mereka, Yesus katakan, besar imanmu. Great faith tidak lebih dan tidak kurang dari looking unto Jesus. Hanya melihat pada Yesus. Saat kita memandang Yesus, memandang kasih-Nya, Ia melihat kita di dalam iman. Sesimpel itu loh bro. Saat kita melihat Yesus dengan kasih-Nya, Dia yang penuh kasih. Dengan penuh kasih karunia, Dia melihat iman. Coba kita lihat ayatnya ya. Hebrew 12:2. Looking aphorao unto Jesus. Dalam terjemahan lain di Amplified, looking away from all that will distract to Jesus. Dalam NIV, fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Our-nya di situ saya coret karena di terjemahan bahasa aslinya tidak ada kata our. The author and finisher of faith. Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Aphorao, memandang
kepada Yesus. Mengalihkan pandangan dari masalah, mengalihkan pandangan dari perasaan lemah, tidak berdaya, mengalihkan pandangan dari fakta yang terlihat, memandang Yesus. Dan di situ dikatakan Yesus itu apa? Author, source, asal mula, awal, pencipta dari iman. Yesus cuma minta, looking unto me. Karena I am the author. Akulah pencipta iman. Akulah source iman. Dan bukan hanya source, akulah perfect faith. Akulah dikatakan apa? Finisher. Penyelesai. Kalau dalam bahasa asli, completion. Iman yang sempurna itu hanya di aku. Jangan mikir, imanku bagaimana? Iman itu pemberian bro. Saya ulang lagi ya. Iman itu saya kasih. Jadi ini punyanya siapa? Tadinya punya saya. Kamu punya iman gak? Gak punya. Dikasih sekarang jadi punyamu. Betul ya? Jadi itu iman saya atau imannya Tuhan Yesus? Ya iman saya, tapi itu imannya siapa? Tuhan Yesus. Dan dikatakan bahwa Yesus adalah the author, awal mula dari iman. Dan dia juga adalah perfect faith, iman yang sempurna. Loh kalau gitu gimana dengan aktivitas doa, puasa, worship, baca firman? Bukannya itu katanya saya dengar untuk memperkuat iman kita. Doa, worship, memuji Tuhan, membaca firman tidak lebih daripada membuat kita memalingkan pandangan kita. Membuat yang tadinya kita khawatir kita berdoa. Kita takut kita membaca firman Tuhan. Bukan apa-apa, bukan itu yang memperkuat. Itu hanyalah alat untuk membuat kita berpaling kepada the source of faith. Itu yang membuat kita melihat kepada Yesus, berpaling dari masalah kita. You got it? Akibatnya, begitu memandang Yesus apa yang terjadi? God is a God of faith. Dia adalah sumber iman. Saat kita memandang dia, kita dirubah menjadi serupa dengan dia. Itu yang terjadi. It's all biblical. Itu bukan kata saya. Next slide. God is the God of faith. Our part is to look to Him. To look to His faith. Dan setelahnya tinggal di dalam imannya. Bukan, kita harus berusaha bro. Kita harus beriman bro. Imperfect faith. Sarah, Abraham, sekalipun gak ngerti, ragu. Menurut ukuran manusia, menurut pengajar-pengajar tentang iman mengatakan, tidak sempurna imannya. Tidak membuat Allah disqualify janjinya. Karena ia tidak pernah membatalkan perjanjiannya. Saat ia memberikan janji, ia sudah kenal kita. Kita sering lupa. Tuhan memberikan janji kalau kamu sudah berubah bro. Siapa bilang? Tuhan tahu sampai akhir hidup kita. Jadi saat dia memberikan janji sudah tahu jelek-jeleknya kita bahkan yang belum kita lakukan. Amen. Amen. Wow, kok seperti takut ya. Harusnya kita bersuka cita. Tuhan memberikan janji bukan karena kamu layak menerima janji. Dia sudah tahu siapa kamu, the real you even. Kita belum kenal siapa diri kita. Even when we have failed. Bagaimana kalau kita jatuh? Dosa yang paling parah apa sih? Saya tanya. Menyangkal. Ya, dosa paling besar itu menyangkal Yesus kan? Ada dosa yang lain. Ya yang lain sih berat juga. Tapi menyangkal is the worst. Mari kita lihat di Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Ini tentang saat perjamuan terakhir sebelum Yesus disalib di sebuah loteng di Yerusalem. Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, Simon akan menyangkal Yesus
3 kali. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kalau bahasa Indonesia insaf, saya nggak ngerti dari mana itu. Padahal dalam bahasa Inggrisnya, when or once you have returned or turn back to me, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saat engkau sudah berpaling kembali kepadaku, kuatkan saudara-saudaramu. Petrus sangat yakin, gak mungkin menyangkal Yesus, penjara oke, mati, kecil. Setelah Yesus ditangkap, ia sedang duduk berdiam di pelataran rumah imam besar bersama banyak orang. Seorang hamba perempuan mendatangi dia. Kamu ini pasti pengikutnya ini ya? Dia bilang, bukan, ia menyangkal Yesus yang pertama. Kemudian gak lama dia bilang kepada orang-orang yang sedang berdiam, orang ini yang selalu bersama-sama dengan dia. Yesus menyangkal lagi untuk yang kedua kalinya. 1 jam kemudian, seorang yang tadinya berdiam bareng-bareng bilang apa? Dari aksennya dia ini orang Galilea. Ini pasti rombongannya Yesus. Dan di situ Petrus bukan hanya menyangkal, dia mengutuk, dia bersumpah, ia tidak kenal dengan Yesus. Wow. Petrus menyangkal Yesus. Petrus gagal. Bukankah Yesus tadi dikatakan sudah berdoa untuk Petrus ya? Berarti doa Yesus gagal dong. Coba buka lagi ayatnya. Yesus tidak berkata supaya Petrus tidak gagal. Coba dicari. Supaya imanmu jangan gugur. Loh, berarti kemungkinan 2 kata ini berbeda. Antara Petrus yang gagal dengan iman Petrus yang gagal, itu 2 hal yang berbeda. Karena Yesus gak mungkin berdoa dan dia doanya tidak didengar. Kalau Yesus saja gak didengar, apalagi kita bro. Yesus tahu Petrus akan menyangkalnya karena dia udah bilang kan. Kamu nyangkal aku 3 kali. Yesus berarti tahu kan? Yesus sudah tahu Petrus akan menyangkalnya 3 kali. Tapi di kalimat selanjutnya dikatakan, once engkau sudah berbalik. Dia juga tahu kalau setelah menyangkal Petrus akan berbalik kepada Tuhan. Nah, dan bukan hanya di situ. Setelah Petrus berbalik, Yesus menitipkan pesan, kuatkan saudara-saudaramu. Inilah Yesusmu. Yesusmu sudah tahu kegagalanmu, tapi dia tetap percaya kepadamu. Aku tahu kamu akan menyangkalku 3 kali, Petrus. Tapi aku juga tahu kamu akan kembali kepadaku. Dan aku titip pesan yang penting untuk menguatkan saudara-saudaramu yang lain, murid-muridku yang lain. Aku tahu imanmu tidak gugur. Iman Petrus tidak gugur karena Petrus kembali. Lukas 22 ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Di tengah-tengah dia sedang dihakimi. Indah sekali. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini engkau telah 3 kali menyangkal aku. Ini gambaran yang sangat indah sekali. Di tengah kerumunan banyak orang, Yesus berpaling dan matanya hanya tertuju kepada Petrus. Melihat Petrus di antara kerumunan orang banyak, tatapan Yesus itu membuat apa? Petrus ingat perkataan Yesus. Perkataannya apa? Tidak hanya engkau menyangkal aku 3 kali. Semua perkataan yang dikatakan, Petrus aku berdoa untuk kamu. Itu diingat oleh Petrus.
Aku tahu imanmu tidak gugur. Itu yang dilihat Yesus di atas Petrus. Aku juga tahu kamu akan kembali. Petrus ingat semua yang dikatakan Yesus karena baru beberapa jam yang lalu. Dan pandangan itu. Pandangan Yesus. Petrus sadar. Sekalipun dia tahu dosaku, sekalipun dia tahu kegagalanku, kesalahanku begitu besar, ia tetap mengasihi aku. Ia tidak melepaskan aku. Ia mempercayaiku. Ia tidak menganggap imanku gugur. Coba ada kasih yang lebih besar dari ini. Setelah semua kekurangan, orang yang tahu semua kejelekan kita, bahkan semua yang belum kita lakukan, tetap memilih mengasihi kita. Yesus sudah tahu siapa kamu, bahkan yang belum kamu lakukan, dan dia tetap memilih mengasihimu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Dan di situ membuat Petrus gak tahan. Dia keluar, dia menangis. Dia menangis bukan hanya menyesali kesalahannya. Dia cuma merasa justru di dalam kejatuhannya Tuhan mencelikkan matanya tentang begitu besarnya kasih Tuhan. Membuat dia tidak tahan, hatinya terkoyak. Seperti ini kasih Tuhan. Lalu bagaimana dengan Matius 10 dong kok? Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Itu kata Yesus. Berarti Yesus menyangkal Petrus di depan Bapaknya yang di sorga. Apakah Yesus melakukannya? Tidak. Kenapa? Apakah karena Petrus menyesal karena hatinya hancur, karena dia weeping bitterly? Saya katakan, Yudas setelah menjual Yesus juga menyesali perbuatannya. Matius 27 ayat 3. Dalam King James malah dikatakan apa? Repented himself. Ia kembalikan 30 keping uang itu kepada imam-imam dan tua-tua. Ia sadar ia telah berdosa menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Dan orang tua-tua dan imam-imam tidak mau menerima uang itu. Dan dia melemparkan uang itu ke bait suci. Lalu pergi dari situ dan menggantung dirinya. Di mata Tuhan mereka berdua punya kesalahan yang besar. Yudas menjual, Petrus menyangkal sambil mengutuki dan bersumpah. Yesus hanya mau mereka berdua tidak sekedar menyesal, menangis, dan berusaha mempertanggungjawabkan, berusaha membayar dosanya dengan menggantung dirinya, membunuh dirinya. Seolah-olah merasa bahwa dosanya bisa ditebus dengan apa yang dia lakukan. Yang Tuhan hanya mau kembali. Petrus kembali. Petrus tidak berusaha. Tidak berusaha membayar dosanya. Bertanggung jawab atas dosanya. Tuhan mau mereka bersedia menerima kasih-Nya. Mereka dikasihi terlepas besarnya kesalahan mereka. Hari ini juga kita semua dikasihi terlepas dari semua kesalahan kita. Sehancur-hancurnya kita, saat kita nggak ada apa-apa lagi, hanya bisa memandang Dia. Kita memandang Dia, menerima kasih-Nya, dan Dia melihat perfect faith. Just that. Jangan menunggu, aku sudah lebih baik. Aku saat ini belum punya perfect faith. Perfect faith tidak akan bisa kita usahakan. Perfect faith hanya bisa kita terima dari the source of faith, the completion of faith, yaitu Yesus sendiri.
Yang jadi tugas kita bukan untuk banyak berdoa, membaca Alkitab, worship, berpuasa. Saya tidak mengatakan itu salah ya, bukan ya. Tolong dimengerti. Semuanya itu hanya membantu kita berpaling kepada Tuhan. Tidak lagi melihat diri sendiri, kita melihat Tuhan. Dan saat kita memandang Tuhan, perfect faith itu menjadi milik kita. Tuhan melihat Jordi, you have a great faith. Cuman sesimpel itu, percaya enggak? Sesimpel itu. Kalau enggak percaya, mau berusaha. You choose. Galatia 2 ayat 20, ini mungkin ayat yang terakhir aja ya. Sebenarnya masih ada lagi tapi saya akan hentikan di sini. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lived in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. Ayat ini diterjemahkan banyak versi. I live by the faith in the Son of God, kebanyakan. Justru yang Old King James mengatakan, I live by the faith of. Berarti ini imannya siapa? Imannya Son of God. Bukan in the Son of God. Bukan kita punya iman sendiri, terus Tuhan, terus kita percaya kepada Tuhan. Tapi I live by the faith of. Jadi imannya ini adalah iman Yesus. Iman anak Allah. I live by the faith of the Son of God. Our part is to believe and to receive and rest in His faith. Saya berharap firman hari ini membebaskan kita. Bukan lagi bergumul, struggling, rest. Pandang Dia saja. Fix your eyes, aphorao, looking unto Jesus, the author and perfecter of faith. Itu yang harus kita lakukan. Saya minta worship team boleh naik mungkin sebentar. Haleluya.